Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Alhamdulillah baik, Bu. alhamdulillah. Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, coba nih, kalian masih konsentrasi enggak ini mengikuti pelajaran? Karena ini kan udah agak siang ya. Coba, Ibu mau menguji konsentrasi kalian. Ibu mau tes nih. Apa yang Ibu pegang, kalian ikuti. Apa yang Ibu ucapkan, jangan diikuti. Pipi. Kepala. Ayo, apa yang Ibu pegang, yang kalian ikuti. Apa yang Ibu ucapkan, jangan kalian ikuti. Sekali lagi. Oh iya. Mulut. Ya, Bu. Ini ya. Coba sekali lagi. Ya. Kepala. Pipi. Kalian sudah konsentrasi. Terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Kemudian, ada nggak yang tidak masuk hari ini? Banyak, Bu. Banyak ya, masih banyak yang belum ini. Mungkin ada kendala jaringan juga. Nanti pelan-pelan kita tunggu teman-teman kamu yang belum pada masuk ya. Mudah-mudahan mereka bisa ikut bergabung dengan kita ya. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, Ibu minta ketua kelasnya, Ibu minta tolong kepada Yuni dipimpin doa teman-temannya biar belajar kita bisa konsentrasi. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Yuni. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mengenai yang pertama menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian membedakan ciri-ciri dari Archaebacteria dan Eubacteria, menjelaskan cara mengisolasi bakteri, kemudian menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, menjelaskan bagaimana peran bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan. Kemudian membuat laporan cara pewarnaan gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi tentang virus corona. Nah, coba nih, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat enggak sama materi minggu kemarin tentang virus corona? Silakan. Melita, Bu. Ya, silakan Nak Melita. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Oke, ya, itu adalah bahaya daripada virus corona ya. Terima kasih Melita ya. Ternyata Melita masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin ya. Nah, sebelum kalian mengamati materi PowerPoint yang nanti Ibu sajikan, silakan bergabung ya seperti biasa ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan kalian amati PowerPoint-nya. Mari kita jelaskan satu persatunya ya. Nah, ini adalah tentang Archaebacteria dan Eubacteria yang biasa kita kenal sebagai bakteri ya. Kemudian ini adalah perbedaannya. Perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Karakteristiknya yang pertama adalah pada nukleus. Di Archaebacteria itu adalah prokariotik
ya, atau prokariota, dan eubakteria ini juga prokariot. Kemudian dinding selnya, kalau Archaebacteria itu tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian lipid membran. Pada Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan pada Eubacteria atau bakteri hidrokarbon tidak bercabang. RNA polimerasenya pada Archaebacteria ada beberapa jenis, sedangkan pada Eubacteria ada satu jenis. Kemudian intron atau bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Pada Archaebacteria ada beberapa gen, sedangkan pada Eubacteria tidak ada. Ya. Yang terakhir adalah respon terhadap antibiotik, streptomycin, dan chloraphenicol. Pada Archaebacteria pertumbuhan tidak terhambat. Nah, sedangkan pada Eubacteria atau bakteri itu pertumbuhannya terhambat. Nah, di sini adalah gambar jenis dari Archaebacteria. Nah, cara bereproduksinya bagaimana? Yang pertama adalah pembelahan biner. Kemudian pembelahan ganda, pembelahan tunas, dan fragmentasi. Kemudian pada Eubacteria atau bakteri, ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu bagaimana bakteri itu? Yang pertama, dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Kemudian sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Yang ketiga adalah membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Setelah ciri-cirinya, kita lihat struktur tubuhnya. Struktur tubuh sel bakteri itu terdiri atas DNA, ribosom, plasmid, pili itu adalah rambut-rambut halus ya, kemudian kapsul, membran plasma, lapisan peptidoglikan, dan membran luar. Itu adalah dinding selnya, kemudian adalah flagelnya. Nah, reproduksinya bagaimana? Ya, bakteri bereproduksi secara aseksual dan pembelahan biner. Kemudian ukuran dan bentuk bakteri. Ya, bentuknya yang pertama adalah batang atau basil. Ada monobasil, itu yang satu ya. Kemudian ada diplobasil dan streptobasil. Kemudian bulat atau kokus. Di sana ada monokokus, diplokokus, staphylococcus, tetracoccus, streptococcus sarkina. Nah, ini adalah gambar dari Streptococcus pneumonia. Kemudian ada bentuk spiral atau spirilium ya. Setelah itu, ini adalah jenis-jenis bakteri. Bakteri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Nah, bakteri berdasarkan cara hidupnya, yaitu yang pertama adalah bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini tidak memiliki klorofil, sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Kalau seperti itu, dia adalah parasit ya. Kemudian adalah bakteri autotrof. Bakteri autotrof mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik ya. Kemudian di sini ada metode isolasi bakteri. Ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode pour plate. Metode ini dilakukan dengan menginovasi suspensi bahan yang mengandung bakteri dengan bantuan mikropipet untuk disemprotkan ke dalam medium agar yang sedang mencair dan menuangkannya pada petri dish ya. Pada metode ini, nah biasanya 1 mili suspensi bakteri tersebut diambil dengan mikropipet dan disemprotkan ke dalam petri dish yang berisi medium, ya, medium bakterinya. Spray plate adalah metode isi bahan yang mengandung bakteri ke atas medium agar lalu diratakan dengan menggunakan Strigalski, ya.
setelah diinokulasikan akan terlihat nih koloni-koloni bakteri yang tumbuh tersebar di permukaan medium agar sehingga dapat diisolasi lebih lanjut untuk mendapatkan biakan murni. Nah, ini adalah contoh dari bakteri yang bermanfaat. Yang pertama adalah Acetobacterium. Yang ini yang terdapat dalam tanah adalah Nitrosomonas. Ini terdapat dalam keju Lactobacillus casei, ya. Kemudian ini adalah bakteri penyebab penyakit, ya. Yang pertama adalah penyakit TBC, itu juga disebabkan oleh bakteri. Nah, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian penyakit patek atau frambusia disebabkan oleh Treponema parthenium. Kemudian penyakit pes disebabkan oleh Yersinia pestis. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari slide PowerPoint yang telah Ibu sajikan, coba masih ingat tidak tadi yang Ibu sebutkan? Ada bentuk-bentuk daripada sel bakteri, itu ada berapa? Bentuk sel bakteri. Ada 3, Bu. Ya, silahkan siapa ini? Ani ya, silahkan Ani. Ada 3, apa saja Ani? 1, kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. 2, basil adalah bakteri yang berbentuk batang atau silinder. 3, spiral bakteri yang berbentuk lengkung. Ya, spiral itu adalah bakteri yang berbentuk lengkung. Betul sekali Ani, terima kasih. Yang lain bagaimana? Apakah pendapatnya sama dengan Ani? Sama. Sama, Bu. Ya, terima kasih. Berarti kalian tadi memperhatikan materi pembelajaran yang telah Ibu siapkan ya. Betul sekali. Jadi bakteri itu terbagi menjadi bentuk bakteri itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kokus, yang kedua adalah basil, dan yang ketiga adalah spiral. Baiklah, sekarang kalian silahkan bergabung ke kelompoknya ya. Kelompok yang minggu kemarin telah Ibu bagi kemarin kan menjadi 3 kelompok ya. Kemudian kalian Ibu sajikan video pembelajaran. Nanti di sana kalian per kelompok kalian diskusikan video pembelajaran yang Ibu bagikan ini. Kemudian Ibu juga sudah mengirimkan LKPD. Silakan LKPD-nya diselesaikan, nanti ada kelompoknya yang mempresentasikan LKPD tersebut ya. Pewarnaan gram merupakan metode pewarnaan diferensial untuk identifikasi bakteri. Ada 3 tahap dilalui untuk bisa mengidentifikasi bakteri, mulai dari persiapan preparat hingga pengamatan. Pada tahap pewarnaan ada 4 tahap loh. Penasaran? Mari kita simak. Halo Sobat Mikrobiologi, kali ini kita akan melakukan praktikum pewarnaan gram. Jadi, sebelum kita melakukan praktikum di laboratorium, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Dan yang paling penting, kita harus mengutamakan keselamatan kerja dengan prinsip biosecurity and biosafety. Jadi, jangan lupa menggunakan jas lab, handscoon, dan masker sebelum melakukan praktikum, agar kita tidak terkontaminasi dengan patogen yang akan kita amati. Alat dan bahan yang kita perlukan ada biakan bakteri, kaca objek, bunsen, jarum OC, penjepit kayu, korek api, lak pewarnaan, ada larutan kristal violet sebagai pewarna primer, larutan iodin sebagai mordant,
alkohol 95% sebagai zat dekolorisasi, dan juga safranin sebagai pewarna tanding dari kristal violet. Dan juga kita memerlukan pipet tetes yang berbeda untuk setiap larutan. Dan terakhir ada aquades. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan persiapan preparat. Nah, tahap pertama, mari menyalakan bunsen agar bisa digunakan. Gunakan korek api untuk menyalakan bunsen. Setelahnya, ambil kaca preparat dan bersihkan kaca preparat hingga cukup bersih. Kemudian, ambil penjepit kayu dan jepitkan kayu pada kaca preparat. Lakukan pemanasan pada kaca preparat untuk membuat kaca tampak steril. Setelah itu, ambil OC dan kemudian panaskan OC hingga OC cukup membara. Setelah OC sudah cukup membara, kemudian lakukan pengambilan aquades menggunakan OC. Teteskan aquades pada OC dan usahakan agar air dapat terambil oleh OC. Setelah itu, letakkan air aquades tepat di tengah preparat. Kemudian panaskan kembali OC hingga membara. Siapkan isolat pada media kultur nutrien agar. Sebelumnya, lalui tepisan cawan petri pada api sebelum membuka cawan. Isolat dan ambil perlahan dalam jumlah sedikit menggunakan OC yang sebelumnya sudah dibakar. Tapi ingat, jangan menggunakan OC ketika masih panas. Oleskan isolat yang terambil pada bagian tengah yang sebelumnya. Tadi itu adalah video pembelajaran yang nanti kalian presentasikan. Silahkan kalian bergabung ke kelompoknya untuk mendiskusikan video pembelajaran yang Ibu bagikan tadi ya. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian untuk mendiskusikan dengan teman-temannya. Nanti salah satu dari ketua kelompoknya mempresentasikan. Nah, baiklah, sudah 15 menit. Bagaimana, sudah selesai belum? Udah, Bu. Udah. Boleh. Kelompok mana dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok Dini dulu, Bu. Silakan kelompoknya Dini. Oke. Silakan itunya hasil diskusinya di share screen ke sini ya, biar teman-temannya bisa tahu juga. Iya, Bu. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok kami tentang pewarnaan bakteri gram negatif dan positif. Ya, penjelasannya, mengambil larutan kristal violet menggunakan pipet tetes. Teteskan ke kaca objek, biarkan 1 menit, kemudian bersihkan dengan aquades. Larutkan lugol, biarkan selama 1 menit, kemudian bersihkan dengan aquades. Larutkan alkohol 95%, biarkan 5 detik dan segera bilas dengan aquades. Teteskan safranin sebagai pewarna tanding dan biarkan selama 1 menit, kemudian bilas dengan aquades. Kemudian setelah proses pewarnaan selesai, lakukan pengeringan di atas slide dryer untuk mengeringkan kaca objek. Setelah kering, barulah melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Sebelumnya, preparat ditetesi minyak emersi sebanyak 1 tetes karena akan dilakukan perbesaran 10 kali 100.
pada lensa objektif, lakukan pengamatan secara sesama dan teliti. Ya, kemudian perbedaan bakteri gram dan positif. Yaitu perbedaannya, bakteri gram positif mempunyai lapisan peptidoglikan tebal dan asam teukoik yang menyebabkan bakteri dapat terwarnai oleh pewarna primer dari kristal violet. Nah, sedangkan bakteri gram negatif, hasil pengamatan bakteri gram negatif, bentuk bakteri diplobasil dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Udah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Dini. Nah, silakan kelompok lain juga mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian setelah itu, Ibu minta hasil diskusi kalian kirimkan melalui WA Group atau di Japri ke Ibu ya, hasil diskusi kalian. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian mengambil kesimpulan. Apa nih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Silakan siapa nih yang mau mengutarakan kesimpulannya atau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, kayaknya ini sudah siap-siap. Ya, silakan Yuni. Kesimpulannya adalah pewarnaan gram merupakan metode pewarnaan diferensial yang dilakukan dengan melihat struktur lapisan dinding sel bakteri. Tahap utama pewarnaan gram, pewarnaan primer, kristal violet, mordan, lugol, atau iodin. Dekolorisasi alkohol, pewarnaan tandingan safranin. Bu. Ya, itu adalah proses ya, proses di mana pewarnaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Baiklah, terima kasih Yuni. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman atau untuk anak-anak sekalian. Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi yang nanti kalian selesaikan ya. Nanti kalian selesaikan dan nanti kalian kirimkan kembali ke Ibu. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga, dan minum vitamin bila perlu untuk menjaga stamina kalian. Baiklah, tolong ketua kelasnya ditutup pembelajaran kita dengan doa. Ya, silakan Yuni. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Yuni dan terima kasih untuk anak-anak yang lainnya juga. Jangan lupa nanti untuk minggu depan kita bertemu kembali dan dengan materi yang baru ya. Silakan nanti Ibu kirimkan ke WA kalian materinya. Nanti kalian pelajari dulu biar pada saat kita ketemu nanti kalian sudah memahami materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.